Bismillahirrahmanirrahim. Teman sejawat jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, ucapkan salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang saya hormati Bapak, Ibu Dewan Juri serta teman-temanku seperjuangan, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ialah yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dari ayat suci Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Artinya, Tuhanmu telah menetapkan agar kamu berbakti kepada kedua orang tua dan menyembah hanya kepadanya, serta berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Agama Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lantas, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena ialah yang telah melahirkan kita, menyusui kita hingga 2 tahun lamanya, dan menyayangi kita hingga saat ini. Lalu gimana orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya? Sudah pasti ia akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia akan sengsara, di akhirat dia akan dicemplungkan di dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain, yang bunyi artinya yaitu ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Lalu gimana contoh-contoh orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Yang sudah pasti ia akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya seperti Alqamah, yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, akhirnya diberikan sakit di sekaratul mautnya, dan Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia durhaka kepada orang tuanya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu gimana orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Sudah pasti dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Qur'an. Pada penyampaian saya tadi, saya mengajak kita semua untuk berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menjadi orang yang soleh dan soleha serta bermanfaat untuk sekitarnya. Demikian dari yang tadi saya sampaikan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Karena sesungguhnya kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah saya tampil lagi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.